Boleh. Oh, ingat ya. Oke. Silakan host memulai dan ingat susunan acara kita dibuka dengan basmalah, kemudian doa, baru presentasi 10-15 menit saja ya. Nah, kemudian silakan buka sesi pertanyaan. Sebelum dijawab ada sholawat, kemudian sesi pertanyaan dan berikan juga waktu saya misalkan setengah jam untuk atau bahkan lebih untuk mengarahkan dan menjelaskan ya. Silakan moderator, waktu dan tempat. Bismillah. Ya baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita masih berkumpul di tempat uh, walaupun dalam keadaan daring seperti ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah, Nabi penutup para nabi, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum kita memulai presentasi oleh teman-teman, alangkah baiknya marilah kita diawali dengan berdoa. Dan ada pun yang memimpin doa pada kesempatan kali ini, yakni Saudara Muhammad Ardi Fatnur. Ya. Padanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih moderator. Baik teman-teman dan Ustadz, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, bila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah si Allah Subhanahu wa taala dan kita mampu mendapatkan banyak kebaikan-kebaikan dari hasil pembelajaran kita. Karena begitu Nabi Muhammad. Al-Fatihah. Saya kembalikan kepada moderator. Ya baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Ardi Fatnur. Selanjutnya, sebelum kita mulai juga, marilah kita langkah baiknya dengan diawali dengan salawat. Dan ada pun yang memandu salawat pada kesempatan kali ini. Tunggu moderator. Presentasi dulu moderator. 10-15 menit baru pertanyaan, baru salawat moderator. Sudah ada pertanyaan moderator. Silakan. Ya baik. Ya, baik untuk mengefisienkan waktu, kami serahkan kepada kelompok dua untuk membahas materinya dan kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya izin share screen. Silakan share screen. Bisa gitu. Ya. Apakah sudah kelihatan teman-teman? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, langsung saja. Hari ini kami dari kelompok 2 akan membahas makalah tentang latar belakang munculnya metode pendekatan dan corak tafsir serta perkembangannya. Kebenaran Al-Quran yang bersifat mutlak karena berasal dari Allah yang maha mutlak. Namun setelah kebenaran mutlak itu masuk dan berpindah ke dalam pemikiran manusia, kebenaran berubah menjadi relatif.
Karena itu, meskipun teks Al-Quran yang dibakukan dan dibukukan pada kenyataannya hasil dari pemahaman dan penafsiran teks itu akan mengalami perbedaan dan keragaman. Bahkan kadang-kadang terjadi kontroversi antara satu dan yang lain. Pada awal Islam, metode penafsiran sangat sederhana dan terbatas karena umat Muslim bisa langsung merujuk kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai penjelas atau penafsir utama wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan berkembangnya zaman dan bertambahnya kompleksitas kehidupan manusia, metode dan pendekatan dalam memahami Al-Quran juga mengalami perkembangan yang lebih besar. Pada awal Islam, metode penafsiran yang dilakukan secara sederhana dan mengandalkan penjelasan dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang dikenal dengan tafsir bil ma'thur. Namun ketika Islam menyebar ke berbagai wilayah dengan latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda, berkembanglah metode tafsir seperti tafsir bil ra'i, penafsiran berdasarkan akal, dan tafsir syari, penafsiran simbolik. Tidak hanya itu, corak tafsir yang beragam seperti tafsir fikih, tafsir sufi, dan tafsir adabi ijtimai menunjukkan adanya dinamika dalam memahami Al-Quran sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, rumusan masalah dari materi hari ini. Yang pertama, bagaimana definisi metode tafsir, pendekatan tafsir, dan corak tafsir. Bagaimana latar belakang munculnya metode tafsir, pendekatan tafsir, dan corak tafsir. Bagaimana perkembangan tafsir dari masa klasik hingga masa modern. Dan yang keempat, bagaimana urgensi metode, pendekatan, dan corak tafsir dalam kontribusinya terhadap masalah sosial, etika, dan spiritual di dalam masyarakat. Selanjutnya, yang menjadi tujuan penelitian ini yakni menganalisis definisi metode tafsir, pendekatan tafsir, dan corak tafsir, menganalisis latar belakang munculnya metode tafsir, pendekatan tafsir, dan corak tafsir, menganalisis perkembangan tafsir dari masa klasik hingga masa modern, dan yang selanjutnya menganalisis urgensi pendekatan dan corak tafsir dalam kontribusinya terhadap masalah sosial, etika, dan spiritual di dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, selanjutnya poin pertama yaitu definisi metode tafsir, pendekatan tafsir, dan corak tafsir. Yang pertama, metode tafsir. Metode merupakan asal kata dari bahasa Yunani, yaitu metodos, yang memiliki arti cara atau jalan. Dalam bahasa Inggris, metode adalah method. Kemudian, bangsa Arab menerjemahkannya dengan kata thariqat dan manhaj. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, metode merupakan sebuah cara yang tersusun dan teratur secara baik dalam mencapai suatu maksud. Dalam kaitan ini, studi tafsir Al-Quran tidak lepas dari metode, yakni suatu cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksudkan Allah di dalam ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Metode tafsir Al-Quran berisi kaidah atau aturan yang harus diindahkan ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Maka, apabila seseorang menafsirkan ayat Al-Quran tanpa menggunakan metode, tentu tidak mustahil ia akan keliru dalam penafsirannya. Mengenai metode tafsir ini, terdapat beberapa metode penafsiran yang masih umum digunakan oleh para ulama tafsir. Di antaranya yaitu metode tafsir ijmali, metode tafsir tahlili, metode tafsir maudu'i, dan metode tafsir muqarran. Yang pertama, metode tafsir ijmali, yaitu menafsirkan Al-Quran secara ringkas dan umum menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Adapun contoh kitab yang menggunakan metode ini yaitu tafsir Al-Jalalain karya Jalaluddin As-Suyuti. Kemudian metode tafsir tahlili, yaitu menafsirkan Al-Quran secara rinci dari berbagai aspek seperti bahasa, sejarah, dan hukum. Adapun contoh kitab dari metode tahlili ini yaitu Jami Al-Bayan karya Ibnu Jarir At-Tabari. Kemudian metode maudu'i, yaitu menafsirkan Al-Quran berdasarkan tema atau topik tertentu, bukan urutan ayat.
Adapun contoh kitabnya yaitu Al-Mar'ah fil Quran karya Abbas Mahmud Al-Aqad. Kemudian metode muqaran yaitu perbandingan, membandingkan berbagai pendapat mufassir atau membandingkan ayat-ayat yang mirip. Adapun contoh kitabnya yaitu Darwa At-Tanzil wa Ghurrah At-Ta'wil karya Al-Khatib Al-Iskafi. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan tafsir. Pendekatan tafsir merupakan sudut pandang atau cara pandang yang digunakan dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Adapun pendekatan tafsir, yaitu ada pendekatan tekstual, pendekatan kontekstual, pendekatan bahasa, pendekatan historis, dan pendekatan sosiohistoris. Yang pertama, pendekatan tekstual, berfokus pada makna literal teks ayat-ayat Al-Quran tanpa memperhatikan konteks sosial. Adapun contoh kitabnya yaitu Ma'ani Al-Quran karya Al-Farra. Kemudian pendekatan kontekstual yaitu menghubungkan teks Al-Quran dengan konteks zaman dan kondisi pembaca saat ini. Kemudian pendekatan bahasa yaitu menekankan pada aspek bahasa Arab, termasuk tata bahasa dan sastra dalam memahami Al-Quran. Selanjutnya pendekatan historis yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan memperhatikan konteks sejarah saat ayat tersebut diturunkan atau asbabun nuzul. Selanjutnya pendekatan sosiohistoris yaitu menganalisis latar belakang sosial dan sejarah yang mempengaruhi penurunan ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga ada corak tafsir. Corak tafsir adalah sifat atau karakteristik khusus dari suatu tafsir yang dipengaruhi oleh bidang ilmu atau minat mufassir. Beberapa corak tafsir yang umum yaitu ada tafsir fiqih, tafsir falsafi, tafsir ilmi, tafsir tarbawi, tafsir adabi al-ijtimai, tafsir akhlaki, dan tafsir sufi. Yang pertama tafsir fikih yaitu yang fokus pada ayat-ayat yang berkaitan tentang hukum-hukum syariat. Contoh kitabnya itu Tafsir Al-Jami li Ahkam Al-Quran karya Imam Al-Qurtubi. Kemudian tafsir falsafi, yaitu yang menafsir Al-Quran dengan pendekatan filsafat. Contoh kitabnya itu Fusus Al-Hikam karya Ibnu Arabi. Kemudian tafsir ilmi atau ilmiah yang menafsirkan Al-Quran dengan pendekatan ilmiah atau sains. Contoh kitabnya itu Al-Jawahir fi Tafsir Al-Quran karya Tuntawi Al-Jauhari. Kemudian tafsir tarbawi atau pendidikan yang berorientasi pada pendidikan dan pembinaan moral. Adapun contoh kitabnya itu Namadzij Tarbawiyah min Al-Quran Al-Karim karya Ahmad Zaki Tafaha. Kemudian tafsir Adabi Al-Ijtimai yaitu menafsirkan Al-Quran dengan fokus pada nilai-nilai sosial dan budaya. Kemudian tafsir akhlaki yang menekankan pada ajaran-ajaran moral dalam Al-Quran. Adapun contoh kitabnya yaitu Tafsir An-Nasafi karya Abdullah bin Ahmad An-Nasafi. Yang terakhir tafsir sufi, yaitu menafsirkan Al-Quran secara batiniah, lebih condong pada makna spiritual atau mistik. Adapun contoh kitabnya yaitu Tafsir Al-Jailani karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Salsabila. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu poin kedua yang dibahas dalam makalah ini, yaitu tentang latar belakang munculnya metode, pendekatan, dan juga corak tafsir. Di mana yang pertama membahas tentang munculnya metode tafsir itu sendiri dulu, yaitu pada dasarnya metode tafsir itu telah menunjukkan benihnya dari masa Nabi dan para sahabat, di mana pada masa Nabi Al-Quran itu banyak dijelaskan dengan penyampaian yang sederhana, ringkas, dan padat, atau yang pada saat ini kita sebut dengan metode ijmali. Nah, selanjutnya metode tafsir itu berkembang menjadi metode tahlili yang mengacu pada al-ma'sur dan kemudian berlanjut dengan penafsiran yang bersifat arwa'i. Lalu perkembangan ini membuat tafsir semakin mendalam dan mengkhususkan kajiannya dalam berbagai bidang seperti fikih, tasawuf, dan bahasa. Adapun metode mukoron juga lahir setelah kedua metode sebelumnya itu muncul, yang ditandai dengan adanya penulisan kitab-kitab tafsir yang menjelaskan tentang ayat-ayat dengan redaksi serupa.
Dan terakhir yaitu metode tematik yang meskipun sudah lama ada dalam sejarah tafsir atau yang kita kenal sekarang dengan istilah maudhu'i. Di mana lahirnya berbagai metode tafsir ini sebenarnya dipicu oleh dinamika perkembangan masyarakat yang dimana pada masa Nabi dan sahabat pada umumnya pada saat itu merupakan ahli bahasa Arab yang memahami dengan baik latar belakang turunnya ayat dan juga mengalami langsung konteks saat-saat ayat Al-Quran tersebut diturunkan. Oleh karena itu, Nabi dan juga para sahabat pada saat itu menjelaskan Al-Quran dengan secara ringkas, dengan penjelasan yang ringkas, sederhana, dan padat, atau yang mungkin kita kenal sekarang itu ijmali. Nah, eh, selanjutnya yaitu adapun dari beberapa latar belakang yang setelah metode dari metode tafsir ini sendiri setelah eh, masa Nabi ataupun sahabat mulailah berkembang dengan memperhatikan beberapa aspek dari perkembangan masyarakat itu sendiri, yaitu yang pertama dari kebutuhan masyarakat, kemampuan bahasa Arab, lalu latar belakang asbabun nuzul, adapun pengalaman langsung, permintaan penjelasan, perkembangan ilmu pengetahuan, beragam perspektif, pengaruh teks terdahulu, dan juga konteks modern yang menjadi latar belakang munculnya berbagai metode penafsiran. Selanjutnya, latar belakang munculnya pendekatan tafsir. Pendekatan tafsir sendiri dalam Islam itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, di mana melibatkan sejarah, perkembangan intelektual, dinamika, dan dinamika sosial politik dan perubahan kultural di dunia Muslim. Dapat dikatakan bahwa munculnya pendekatan tafsir ini eh, berdekatan ya dengan munculnya metode penafsiran. Karena jika metode tafsir itu berkaitan dengan alat atau teknik yang digunakan mufasir, maka kalau pendekatan tafsir itu adalah cara pandang atau orientasi intelektual yang mengarahkan proses penafsiran tersebut. Adapun beberapa latar belakang yang mempengaruhi munculnya berbagai pendekatan tafsir, yaitu yang pertama adanya perkembangan aliran teologi dalam Islam, di mana eh, banyaknya para mufasir yang memiliki aliran teologi yang berbeda, tentunya memiliki juga pendekatan yang berbeda terhadap menafsirkan Al-Quran. Yang kedua, adanya pengaruh filsafat Yunani dan perkembangan intelektual. Lalu yang ketiga, adanya kebutuhan sosial politik dan konteks sejarah. Lalu adanya juga pengaruh tasawuf, lalu perkembangan ilmu pengetahuan, adanya perbedaan budaya dan latar belakang sosial, dan kebutuhan umat Islam di zaman modern. Selanjutnya, untuk latar belakang dan faktor yang mempengaruhi munculnya corak tafsir itu sendiri, di mana munculnya mazhab-mazhab tafsir atau corak-corak tafsir dipengaruhi oleh beberapa faktor yang juga tentunya melibatkan sejarah, politik, teologi, dan ilmu pengetahuan. Nah, salah satu faktor utama eh, adanya corak tafsir itu perbedaan metodologi yang digunakan oleh para mufasir dalam menafsirkan Al-Quran yang menghasilkan eh, pendekatan yang berbeda dalam penafsiran dan juga corak yang berbeda. Nah, selain itu adanya juga perkembangan sekte-sekte dalam Islam seperti Sunni, Mu'tazilah, Khawarij, Syiah yang membentuk corak tafsir yang berbeda karena setiap sekte tentunya memiliki pandangan teologi yang mempengaruhi cara mereka untuk menafsirkan Al-Quran. Selain itu, ada juga pengaruh filsafat dan ilmu pengetahuan, terutama di masa Kekhalifahan Abbasiyah, yang mana di masa itu munculnya tafsir filosofis. Lalu, selain faktor eh, teologi dan filsafat, konteks sosial dan budaya juga eh, konteks sosial dan budaya para mufasir juga mempengaruhi corak tafsir mereka, di mana setiap mufasir itu memiliki lingkungan sosial yang berbeda dan lingkungan hidup yang berbeda, seperti ada yang lahir di lingkungan Arab atau ada yang di Persia ataupun India yang tentunya membawa pengaruh terhadap pemahaman mereka terhadap Al-Quran itu sendiri. Lalu ada juga tradisi tasawuf, di mana
tradisi tasawuf ini berperan penting dalam munculnya tafsir-tafsir yang bersifat lebih batiniah, di mana para sufi menekankan pentingnya pengalaman spiritual dalam memahami makna-makna ayat Al-Quran. Lalu perlu diketahui bahwa adanya keberagaman corak dalam penafsiran Al-Quran ini eh, tentunya banyak hal yang bisa diambil sisi positifnya, di mana eh, men- keberagaman corak ini juga mencerminkan akan kekayaan pemikiran umat Islam yang diperoleh dari kitab suci tersebut, di mana ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu berperan besar dalam mendukung tumbuhnya eh, subjektivitas dalam penafsiran. Baik, mungkin itu untuk poin latar belakang munculnya metode pendekatan dan corak tafsir. Selanjutnya, saya alihkan kepada pemateri selanjutnya, Muhammad Adi Vangar. Terima kasih. Terima kasih. Lanjutkan. Yang selanjutnya itu perkembangan tafsir dari masa klasik hingga masa modern. Tafsiran Al-Quran sudah melewati masa yang panjang. Metode yang digunakan juga berbeda-beda. Metode penafsiran zaman Nabi akan sangat berbeda dengan metode penafsiran zaman sekarang. Menurut Az-Zahabi, sejarah tafsir mengalami perkembangan atas 3 masa, yakni yang pertama tafsir pada masa Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya, yang perkembangannya berupa tafsir bil ma'thur. Yang kedua tafsir pada masa tabi'in yang inti perkembangannya ditandai dengan madrasah-madrasah tafsir, dan yang ketiga tafsir pada masa pembukuan yang inti perkembangannya ditandai dengan masuknya cerita-cerita Israiliyat yang merupakan batu loncatan tafsir bil. Tafsiran Al-Quran pada masa Nabiullah Muhammad SAW. Salah satu tugas Nabiullah Muhammad SAW adalah menafsirkan wahyu ketika diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana tugas Nabiullah Muhammad SAW sebagai penafsir pertama Al-Quran? Beliau sebagai mubayyin al-awwal terhadap ayat-ayat Al-Quran di tengah-tengah sahabatnya. Penafsiran yang diberikan oleh Nabiullah Muhammad SAW terkadang juga merupakan atas pertanyaan beliau kepada malaikat Jibril atau atas jawaban beliau atas pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat tentang suatu hal yang terjadi di sekitarnya. Yang kedua, sejarah perkembangan tafsir pada periode tabi'in dan periode kodifikasi tafsir. Perkembangan tafsir di masa tabi'in berkaitan dengan berakhirnya tafsir sahabat, dan perkembangan di masa tabi'in ini ditandai dengan lahirnya aliran-aliran tafsir di Makkah, di Madinah, di Irak. Mahmud bin Abdul Aziz menyatakan bahwa upaya kodifikasi tafsir dimulai pada akhir pemerintahan Bani Umayyah dan awal pemerintahan Bani Abbasiyah. Yang ketiga, sejarah perkembangan tafsir pada periode modern. Periode modern ini dimulai sejak abad ke-13 Hijriah atau sekitar abad ke-19 hingga sekarang. Pada abad ini terjadi gerakan Islam di berbagai negara yang dipelopori oleh beberapa tokoh Islam. Jamaluddin Al-Afghani misalnya dan muridnya atau serta Rashid Ridho di Mesir. Ciri spesifik perkembangan tafsir di masa modern adalah lahirnya berbagai metode tafsir, dan yang paling terakhir adalah metode maudhu'i tematik, yakni metode tafsir yang menghimpun ayat-ayat di mana ayat-ayat tersebut mempunyai maksud yang sama dalam arti yang sama dan membicarakan topik yang sama. Selanjutnya di bagian D, urgensi metode, pendekatan, dan corak tafsir dalam kontribusinya terhadap masalah sosial, etika, dan spiritual di masyarakat. Dalam konteks kehidupan modern yang kompleks, masyarakat dihadapkan pada berbagai masalah sosial, etika, dan spiritual. Disinilah pentingnya memahami dan mengembangkan metode pendekatan serta corak tafsir dalam konteks studi keislaman, khususnya dalam tafsir Al-Quran. Yang pertama itu urgensi metode tafsir. Metode tafsir memainkan peranan penting dalam menelaah dan memahami teks Al-Quran secara tepat. Tanpa metode yang benar, potensi penyimpangan dalam memahami teks menjadi lebih besar. Kedua, pendekatan tafsir dalam menjawab isu etika. Dalam dunia
yang semakin sekuler, krisis etika menjadi salah satu masalah utama di masyarakat. Pendekatan tafsir yang kritis dan kontekstual sangat dibutuhkan untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dalam ranah etika modern. Selanjutnya, yang ketiga, corak tafsir dan kontribusinya terhadap spiritualitas. Corak tafsir yang mendalam dan bernuansa tasawuf atau sofistik juga memiliki peran besar dalam memperkuat sofistik di tengah masyarakat yang semakin materialistis. Tafsir dengan corak ini seringkali berfokus pada pengembangan aspek individu, menekankan pada hubungan yang lebih dekat antara manusia dan Tuhannya. Yang keempat, dampak konkret terhadap masyarakat. Secara keseluruhan, metode, pendekatan, dan corak tafsir tidak hanya berfungsi untuk memahami Al-Quran semata, tapi juga memiliki dampak nyata terhadap kehidupan bermasyarakat dalam konteks sosial, etika, dan sebagainya. Mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok 2. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, baik. Nah, itulah pemaparan materi dari kelompok 2 tadi. Dan selanjutnya kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan, dipersilakan. Izin moderator, izin bertanya. Iya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya tentang pendekatan tafsir dan salah satu dari corak tafsir. Adapun pertanyaan saya telah dijelaskan sebelumnya bahwa ada beberapa pendekatan, diantaranya itu pendekatan historis dan sosial historis. Nah, pertanyaan saya, mungkin pemakala bisa menjelaskan apa perbedaan spesifik dari dua pendekatan tersebut. Dan kemudian kalau bisa diberikan contohnya. Dan pertanyaan kedua terkait saya secara khusus ingin menanyakan tentang apa sebenarnya yang melatar belakangi munculnya corak tafsir akhlaki. Sekian, terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya, kepada teman-teman yang masih ingin bertanya atau yang memberikan tanggapan, dipersilakan. Ya, baik. Pada teman-teman yang masih ingin bertanya. Izin bertanya, moderator. Ya, baik. Dipersilakan kepada Saudari Dokter. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya terkait perkembangan metode tafsir, pendekatan, dan corak tafsir di masa modern. Melihat fenomena yang ada saat ini, khususnya terkait tafsir Al-Quran di sosial media, seperti yang kita ketahui bahwa sosial media telah menjadi ruang publik, sehingga siapa saja bisa menafsirkan atau membagikan penafsiran Al-Quran. Dan hal ini penafsiran Al-Quran di sosial media eh, kadang mengabaikan metodologi, pendekatan, atau cara tafsir yang telah dibahas makalah tadi. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita menyikapi tafsir instan di sosial media yang cenderung mensimplifikasi atau menyederhanakan penafsiran Al-Quran? Apakah penafsiran di sosial media ini menciptakan corak baru dalam tafsir Al-Quran atau mengadopsi corak tafsir yang sudah ada tetapi membuatnya lebih sederhana? Dan dapatkah pemakala memberikan solusi
untuk menjembatani antara kebutuhan penyebaran tafsir di sosial media sehingga penyebarannya lebih luas dengan penjagaan terhadap metodologi dan cara tafsir yang sudah ada. Mohon penjelasannya. Ya, baik. Eh, saya kembalikan kepada pemateri. Apakah bisa dipahami? Ya, insya Allah dapat dipahami. Ya, terima kasih. Ya, baik, kepada pemakalah atau pemateri mungkin sudah bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, sambil menunggu pertanyaan, ya baru sholawat moderator. Iya. Iya, Ustaz. Baik, eh, marilah kita sama-sama selawat. Dan ada pun yang memimpin selawat ini adalah, ya saya tunjuk, yakni saudari Raudatul Jannah. Ya, kepadanya dipersilakan. Baik, untuk lebih berkahnya mari kita bersama-sama membaca salawat. Salawat bebas, Ustaz. Iya, tidak ada salawat bebas sebenarnya. Salawat nafila, salawat burda. Tidak pernah kau dengar nama salawat bebas. Iya, tidak tahu kalau ada salawat baru lagi ya. Ya. Iya. Silakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, sama-sama semua. Allahumma salli Ala Ala سيدنا Sayyidina محمد Muhammadin طب tibbil القلوب qulubi wa wadawaiha. Mana Mas afiyatil Sita, Salsa, Nadia? abdan وشفيها Wa ونور nuril duha الأبصار besari wa diyaiha. وعلى آله وصحبه وسلم. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم آمين 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 يا رب العالمين. Alhamdulillah. Silakan moderator. Ya, baik. Alhamdulillah. Pada pemateri, silakan menjawab pertanyaan dari teman-teman dari dua penanya. Ini dari saudari Siti Masita dan Siti Nurduha. Izin moderator. Ya, dipersilakan. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Siti Masita. Yaitu, apa perbedaan
spesifik antara pendekatan historis dan sosiohistoris, serta berikan contohnya. Kemudian, pertanyaan kedua yaitu apa yang melatar belakangi munculnya corak-corak tafsir akhlaki. Baik, jadi tafsir historis dan tafsir sosiohistoris itu menggunakan pendekatan yang berbeda. Kalau tafsir historis, yaitu fokusnya pada penjelasan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan konteks sejarah yang terkait dengan turunnya ayat-ayat atau asbabun nuzul. Kemudian tafsir ini juga sering membahas tentang kejadian atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat yang menghubungkan antara Al-Quran dengan peristiwa sejarah pada masa kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya tentang ayat tentang perang atau jihad yang sering dijelaskan uh, dengan mengacu pada peristiwa perang yang tertentu yang terjadi pada masa Nabi, yaitu pada surah Al-Anfal ayat 1 yang turun setelah perang Badar yang dijelaskan dalam konteks pembagian harta rampasan perang yang terjadi setelah peristiwa tersebut. Adapun tafsir sosiohistoris sama dengan historis, tapi kalau sosiohistoris menggunakan konteks sejarah dan menggunakan juga apa ya? Menggunakan juga struktur sosial, politik, ekonomi, dan budaya pada saat itu. Nah, tafsir ini menekankan bagaimana kondisi sosial suatu masyarakat mempengaruhi turunnya ayat dan bagaimana ayat tersebut bisa relevan bagi transformasi sosial. Kemudian, contohnya misalnya penafsiran mengenai tentang ayat-ayat yang membahas keadilan sosial. Nah, tafsir historis akan mengkaji ayat tersebut dalam konteks ketidakadilan sosial pada zaman Nabi, seperti penindasan kaum miskin dan bagaimana pesan-pesan ini bisa diaplikasikan dalam konteks modern yang juga penuh dengan masalah ketimpangan sosial. Jadi, perbedaannya itu kalau tafsir historis berdasarkan sejarah asbabun nuzul. Kemudian kejadian fokusnya pada kejadian atau peristiwa sejarah di zaman Nabi. Sedangkan kalau tafsir sosiohistoris yaitu menggabungkan antara konteks sosial dengan sejarah turunnya ayat. Nah, kemudian fokusnya ini menganalisis bagaimana kondisi sosial, politik, dan budaya pada zaman Nabi, serta bagaimana relevansinya dengan situasi sosial modern pada saat ini. Seperti tadi contohnya yang membahas tentang ketidakadilan sosial pada zaman Nabi, dan hal itu juga relevan pada zaman-zaman sekarang, yang zaman sekarang itu banyak ketidakadilan yang didapatkan oleh manusia. Kemudian, pertanyaan kedua yaitu, apa latar belakang munculnya tafsir akhlaki? Nah, tafsir akhlaki ini muncul karena kebutuhan untuk menafsirkan Al-Quran yang menekankan nilai-nilai etis dan moral. Adapun beberapa faktornya itu, yang pertama karena krisisnya moral di masyarakat. Nah, sebagai respon terhadap kemerosotan moral yang terjadi dalam masyarakat, nah tafsir akhlaki ini berupaya menekankan pentingnya penerapan ajaran Al-Quran dalam pembentukan pribadi yang berakhlak mulia, bahwa dalam Al-Quran itu sepenuhnya kan metode atau pendekatan yang pertama kali ada itu yang corak fikih atau hukum, ayat-ayat tentang hukum. Nah, ada pendapat kemudian mengatakan bahwa dalam Al-Quran itu ayatnya tidak semua tentang hukum. Maka dibuatlah itu, adalah juga namanya corak akhlaki, karena dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan juga ada tentang tentang bagaimana sikap spiritual atau moral-moral yang baik yang harus diterapkan dalam kehidupan ini. Gitu. Jadi bisa disimpulkan kalau munculnya beberapa corak ya,
kan ada hukum, ada sufi dan sebagainya, ada akhlaki. Karena kalau misalnya dalam satu tafsir itu, kalau misalnya dalam satu tafsir itu pendekatannya menghimpun semua pembahasan, maka kita sulit untuk mencari ayat mana yang membahas tentang akhlak, ayat mana yang membahas tentang hukum. Maka dari itu banyak ulama kemudian mengelompokkan mana yang termasuk eh, penafsiran tentang akhlak, penafsiran tentang ayat hukum. Jadi kita bisa mudah mencari kayak kalau kita mau mencari tentang penafsiran ayat tentang akhlak, maka kita merujuk pada kitab yang sudah disediakan, yaitu kitab ini dengan pendekatan ini. Kalau kita mau cari ayat tentang hukum, maka kita mencari di kitab ini. Jadi itu biar kita bisa mudah dalam mencari ayat sesuai kebutuhan kita. Itu dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada penanya, apakah bisa dipahami atau ya, ada tanggapan? Atas jawabannya Pak Makala, alhamdulillah dapat dipahami. Ya, baik. Selanjutnya mengenai pertanyaan kedua. Ya, ada pemateri ya, agar bisa menjawab. Baik, izin menjawab moderator. Ya, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin menjawab pertanyaan dari Saudari Siti Nurduha. Eh, saya ulang kembali di pertanyaannya. Bagaimana cara menyikapi eh, tafsir instan di sosial media yang cenderung mensimplifikasi ataupun menyederhanakan penafsiran Al-Quran? Eh, Lalu yang kedua, pertanyaan lanjutannya, apakah tafsir yang di media sosial ini menciptakan corak baru dalam penafsiran atau hanya mengadopsi corak penafsiran yang telah ada? Apakah sudah seperti itu pertanyaannya? Baik, untuk pertanyaan pertama, bagaimana cara kita menyikapi terkait penafsiran instan yang ada di sosial media yang cenderung menyederhanakan penafsiran Al-Quran? Nah, sehemat pengetahuan saya ya, tentunya kalau kita lihat banyaknya beredar ya penjelasan atau penafsiran atau bisa dikatakan ya penafsiran-penafsiran Al-Quran yang ada beredar di media sosial, yang perlu kita ketahui kan di media sosial itu memiliki batasan ya, jadi bukan seperti buku yang harus ditulis dengan panjang lebar penjelasannya. Jadi biasanya ditulis secara sederhana, ringkas, padat ya, untuk memberikan pemahaman terhadap halayak. Nah, apakah eh, kita ini harus menerima atau tidak? Nah, yang pertama yang perlu dipahami bahwa kita harus tahu sumber yang memberikan penjelasan tersebut. Jadi, orang atau orang yang dibalik yang memberikan penjelasan di media sosial tersebut, kita harus mengetahui apakah memang memiliki dasar pengetahuan terhadap ilmu tersebut, terhadap penjelasan baik itu ilmu tafsir, ilmu fikih dan lainnya, apakah memiliki wawasan tersebut untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, karena eh, sependek pengetahuan saya, seorang mufasir tidak merta-merta langsung dikatakan seorang mufasir ya. Tentunya seorang mufasir pasti dikatakan seorang mufasir ketika memiliki syarat-syarat tertentu, misalnya ahli terhadap suatu bidang-bidang tertentu dan mampu menjelaskan Al-Quran secara eksplisit ya, tergantung dari pengetahuan atau ahli di bidangnya, di bidang tafsir itu sendiri. Jadi kita harus mengkritisi atau melihat siapa yang membawa atau siapa yang menyampaikan penjelasan tafsir tersebut di media sosial. Lalu yang kedua, kita harus tahu apakah orang tersebut memiliki dasar pengetahuan atau memiliki ilmu untuk menjelaskan atau menyebarkan penjelasan tafsir tersebut di dalam sosial media.
Karena eh, mungkin itu hanya sebuah pernyataan pernyataan dari diri sendiri yang tidak dilandasi ilmu tafsir seperti itu. Jadi pendapat dari pihak itu sendiri yang menjelaskan tentang ayat itu yang tidak didasari dengan ilmu-ilmu yang mumpuni terhadap tafsir. Lalu eh, menurut eh, menurut hemat saya juga ya, kalau kita misalnya menyederhanakan, kan kita tahu ya ada namanya yang corak apa, metode ijmali ya, atau yang disederhanakan ya, atau lebih global, yang singkat padat tapi jelas. Namun yang perlu kita garis bawahi bahwa tidak semuanya juga ayat-ayat Al-Quran itu bisa dijelaskan, apalagi di zaman kita ya, di zaman kita, karena yang tadi sudah sebelumnya saya sampaikan bahwa mengapa muncul metode ijmali itu, karena pada saat itu Rasulullah menyampaikan ayat Al-Quran, audiensnya adalah orang-orang yang memiliki ilmu pada bahasa Arab, sedangkan kita di zaman sekarang itu eh, tidak semuanya memiliki, atau tidak semuanya seragam ya, memiliki ilmu dalam kaidah bahasa Arab, sehingga tidak serta-merta kita bisa menjelaskan suatu penafsiran Al-Quran itu dengan cara ijmali ya, walaupun kelihatannya simple, eh, padat, jelas, dan ringkas seperti itu. Lalu untuk pertanyaan kedua, apakah apakah ini menciptakan corak baru dalam penafsiran? Nah, kita kembali lagi ke ke jawaban saya yang sebelumnya ya, bahwa kita harus tahu siapa yang membawa penafsiran ini, apakah memang memiliki ilmu di bidang itu, sehingga terkadang em, mereka dianggap ya, mereka biasa biasa dianggap, oh Ustadz ini atau si ini memiliki ciri khas sendiri dalam menafsirkan Al-Quran. Kita perlu tahu itu. Tapi kalau untuk dikatakan sebagai corak, mungkin pemakalan masih belum bisa ya secara subjektif atau mengatakan bahwa itu adalah sebuah corak baru dalam dunia penafsiran. Eh, karena kalau bisa dibilang ini masih ijmali ya, atau masih dijelaskan secara global. Tapi kalau misalnya mau dikatakan sebagai corak baru, untuk saat ini pemakalan sendiri belum mendapati bahwa itu secara eh, secara formal ya disepakati sebagai corak baru di dalam dunia penafsiran untuk penafsiran di media sosial. Mungkin seperti itu sedikit jawaban dari pemateri. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya kami kembalikan kepada penanya, apakah bisa dipahami atau ada tanggapan? Iya, bisa dipahami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, nah, karena sudah tidak ada lagi penanya, dan kami serahkan kepada dosen pengampu kita, yakni pada Ustadz Irham. Dipersilakan, Ustadz. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillahi wa ba'du. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam hanya kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sebelum kita lanjut, apakah suara saya ini bagus Ji atau jelek Ji? Atau bagaimana? Jelas, Ustaz. Jelas Ji. Jelas. Alhamdulillah, alhamdulillah jelas ya. Kalau suara saya tidak ya bilang ya. Oke, ingat tentang materi ini masih kita akan bahas ya, masih akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Sebelum saya ingin lanjut, saya juga masih menunggu di awal pertemuan akan datang atau hari Senin juga atau di awal pertemuan juga. Yang penting 1 minggu ini khusus untuk konsultasi dan pengajuan judul, sehingga paling lambat
Ahad depan sudah semua memiliki mengkantongi masing-masing judul yang akan dipersiapkan. Karena itu penting. Ya, karena tahun ini adalah musim akreditasi prodi yang dituntut untuk mahasiswa presentasi tepat waktunya, kalau bisa 100%, kalau tidak minimal 80-90% ya. Akreditasi prodi dibantu, dan Anda juga, keuangan Anda juga bisa dibantu kalau cepat selesai tentunya ya. Oke. Yang kedua, ya, saya minta nanti makalah ini nanti diperbaiki dulu. Kenapa? Misalkan ini. Di poin pertama Anda membahas definisi, definisi ya. Tapi di dalamnya sudah Anda bahas, ya, sudah Anda bahas unsur-unsur atau pembagian-pembagian dari item atau variabel definisi tersebut, ya. Harusnya namanya rumusan masalah pertama itu ontologi atau pengertian, Anda dulu menuntaskan apa itu metode tafsir, apa itu pendekatan tafsir, apa itu corak tafsir. Karena bukan hanya satu ya. Ya. Kalau S1 itu ya satu dua pendapat itu sudah cukup. Kalau di S3 itu harus Anda kumpulkan 3-5 pendapat tentang ini. Ya. Baru kita tahu, oh ini loh bukunya dan sebagainya ya. Nah, mungkin Anda tadi banyak memanggil bukunya Izzan itu, buku metodologinya satu. Mungkin ada yang lain, Karena sampai saat ini, oke, baik Indonesia maupun di luar Indonesia, di Indonesia juga ini banyak UIN, IAIN, STAIN, banyak kampus. Jangankan itu yang terkecil UIN Alauddin Makassar, ya, kurang lebih 17 dosen, doktor dan profesor, ya, yang ada se-UIN Alauddin Makassar itu 17 tersebut belum sepakat. Kita lagi nih yang 17 kah belum sepakat. Yang mana itu termasuk metode tafsir, yang mana itu termasuk pendekatan tafsir, dan yang mana itu corak tafsir. Bahkan ada lagi menambahkan satu yaitu sumber tafsir. Ada juga cukup 3 tanpa sumber tafsir ya dan sebagainya. Nah, itu dulu dibahas. Kenapa? Di pertemuan ketiga ini kita harus sepakati karena nanti kalau kita sudah sepakat pengertiannya, nanti akan kita beralih kepada unsur-unsur atau pembagian di dalamnya. Tadi ya harusnya itu sejarah di poin kedua ya, sebelum Anda menjelaskan tentang tahlil CS itu. Sejarahnya dulu, definisi baru sejarahnya ya. Baru nanti Anda bahas pembagian atau klasifikasi metode tafsir, pendekatan tafsir, dan corak tafsir. Jadi itu baru dibahas itu. Jadi jangan banyak tafsir-tafsirnya ya. Jadi yang benar itu metode, pendekatan, corak, dan corak tafsir. Jadi itu artinya sama semua aja itu. Sama semua aja itu. Supaya Anda paham ya. Kemarin itu saya kasih bahasakan begitu supaya Anda paham metode tafsir, pendekatan tafsir. Tapi kalau mau dalam dunia makalah, cukup Anda katakan metode, pendekatan, dan corak tafsir. Berarti yang dimaksud adalah metode tafsir. Jadi walaupun metode tidak ada kata tafsirnya, Anda harus juga belajar ini KBBI dan gaya bahasa. Jadi walaupun tidak ada kata tafsirnya, karena sudah ada dan, itu artinya metode tafsir. Pendekatan, Anda hanya tulis pendekatan, tidak ada kata-kata tafsirnya, itu sudah dimasuk pendekatan tafsir. Karena di terakhir itu ada ujungnya. Dan pendekatan tafsir. Itu kaidahnya. Kalau terakhirnya sama, maka tidak diucapkan. Nanti diucapkan oleh kata terakhir. Ya, kalau ada lagi tambah 4. Metode, sumber, apalagi pendekatan, dan corak tafsir. Nah, begitu. Sama semua. Nah, begitu pula dalam berbahasa, kalau awalnya sama, cukup kata pertama yang menyebutkan. Contoh kita ini, jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Jadi yang dimaksud jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir, bukan ilmu Al-Quran dan tafsir, tidak. Ilmu Al-Quran dan ilmu tafsir. Ya, ilmu Al-Quran dan ilmu tafsir. Karena sama-sama pertamanya, sama-sama ilmunya, cukup kata pertama yang gunakan ilmu Al-Quran dan tafsir.
Saya ini belum makan dan minum. Belum makan dan minum. Berarti saya belum makan dan juga belum minum. Bukan berarti belum makan dan minum, belum pak makan tapi sudah mak minum. Tidak. Kalau begitu lain lagi anunya. Belum makan tapi minum. Ya kan? Ada kata tapinya, itu beda. Jadi dan itu adalah menunjukkan sesuatu yang senada, positif, positif, negatif, negatif, senada. Oke. Tapi kalau tapi itu adalah kebalikannya. Itu dah. Jadi itu susunannya dulu. Saya lihat makalah Anda ini karena saya baru baca hari ini begitu. Ya, jadi itu yang tahlil A. Kemudian saya lihat tadi Anda bahas bil maksur bil ra'i. Di RPS juga kemarin tabel-tabel tentang judul-judul kita, daftar judul kita ada juga tafsir bil masul bil ra'i. Satu dulu pertanyaan saya. Silahkan 3 orang yang hadir dari pemakalah. Kalau begitu, bil maksul bir ra'yi masuk apa dong? Ya kan? Tadi tidak masuk metode, tadi tidak masuk pendekatan. Tadi tidak ada juga dicorak. Coba lihat makalahnya. Tidak dibahas itu bil maksul bir ra'yi, bahkan ada lagi namanya bil isyari kalau perlu. Walaupun ini pro kontra. Nah, masuk di mana itu? Padahal ada termasuk bagian dari pembahasan kita. Pasti Anda sudah pernah dengar semua. Ada bil maksul ala bir ra'yi. Ya, di latar belakang juga saya lihat itu. Ya, ada juga di sejarah Anda bahas juga itu. Nah, ternyata ketika Anda membahas tentang klasifikasinya, di mana letaknya bil masur dan bil ra'yi itu? Silakan. Silakan jawab. Di antara 3 orang itu siapapun itu atau boleh tiga-tiganya. Silakan. Siapa mau jawab? Silakan. Ardi, Salsa dan Nadia. Silakan. Siapa mau jawab? Berdasarkan metode, Ustaz. Metode. Berarti tahlili kasih sama semua ya. Tahlili dengan bil masul bil ra'yi begitu. Berarti tambah lagi tuh. Ah. Nah, ini makanya saya tadi kemarin katakan ini makalah bukan satu pertemuan saja dibahas, pasti tidak tuntas. Ya, nah, makanya betul nanti Anda harus berikan penambahan di mana Anda letakkan letakkan hal tersebut ya. Nah, jadi sebelum saya memberikan pendapat pribadi saya dan juga ini sama juga sekali untuk Prof Ahmad sama juga. Ya, saya dengan Prof Ahmad juga sudah kategorikan ini sudah sepakat secara umum sama lah. Entahlah kalau berubah lagi kemarin atau anu ya. Tapi secara umum tahun-tahun lalu saya sudah menyepakatinya dengan beliau. Yang mana itu metode, yang mana itu pendekatan dan seterusnya. Nah, tapi ada itu perbedaan-perbedaannya di mana dicampin. Dicontohkan belum ya? Nah, oke. Di situ nanti Anda harus kategorikan ya. Nah, kategorikan. Anda harus lihat di situ masuk di mana, masuk di mana, masuk di mana. Kemudian 5 menit sebelum azan ini, bagaimana ini? Minggu depan kita lanjut atau lanjut lagi 5 menit ini? Bagaimana Ardi? Imamku kapan Ardi? Kita juga makin sholat ini. Bagaimana Ardi? Imamku atau mursaling 5 menit imam ini? Aduh. Ya. Itu yang saya katakan kemarin ya, bisa Anda percepat kuliah kita 5 menit, 10 menit atau 15 menit dari waktunya supaya kita agak cepat selesai. Adakah kuliah jam 8 pagi? Ketua kelas. Amdar, ada? Enggak ada, Tidak Ustaz. ada. Siapa tahu Anda mau kuliah misalkan 9.50, 9.55 atau tapi hati-hati kalau Anda percepat ya. Pas-pasan lagi jam 10, 2 orang yang hadir tadi. Apalagi kalau percepat lagi siapa tahu tambah lama lagi satu mami atau sendiri mami Kak. Tapi terserah ya. Terserah. Tapi ini waktu ini juga bela. Jadi tidak enak maki tidak konsen maki. Lain media ingat. Dah. Nah, dan seterusnya. Jadi itu. Kemudian untuk melengkapi nanti revisi makalah Anda minggu depan tetap Anda revisi dan apa cukup yang Anda revisi ya. Anda presentasikan minggu depan. Tadi lebih juga 10 menit itu, 15 menit lebih. Panjang sekali. Minggu depan 10-15 menit saja. Yaitu Anda harus merujuk juga kitab-kitab
klasik seperti kamus Maqayis Lughah. Misalkan Anda bilang tahlili, Anda bilang ijmali, Anda bilang muqaran, Anda bilang maudhu'i dan seterusnya sampai bil masul mau Anda merujuk ke bisa Maqayis Lughah, bisa lisanul Arab. Bisa juga dua-duanya. Bahkan tambah mufradatul Quran, Ar-Raghib Al-Asfahani boleh juga. Jadi bagus kalau tiga-tiganya. Kalau minimal satu, Maqayis Lughah. Ya, kalau bisa tiga-tiganya bagus lagi. Nah, supaya Anda lihat asal usul makna tahlili itu, asal usul makna metode, makna corak, makna pendekatan torika itu dalam bahasa Arab, tahlili bahasa Arab, sehingga kita lihat bagaimana akarnya ini, apakah dia misalkan tahlili sudah cocokkah tempatnya di metode, atau tahlili sudah cocokkah tempatnya di pendekatan, atau bagaimana. Ya, dan seterusnya. Jadi ini sekedar informasi, ya, ulama sepakat, ulama berbeda pendapat. Misalkan tadi tahlili ada yang mengategorikan sebagai metode, ya, tahlili yang empat itu ya. Ada mengatakan tahlili juga bagian daripada pendekatan. Nah, itu kalau Anda bacaan bukunya begitu. Ya, bahkan bukan juga metode, ada yang mengatakan bukan pendekatan. Nah, jadi tiga macam itu. Ya, ya. Seperti bil masur, mungkin Anda mengatakan metode, ada buku lain mengatakan bil masur itu adalah pendekatan, ada bahkan bil masur itu bukan pendekatan dan bukan metode. Nah, apa namanya kalau begitu? Ya, ada begitu. Jadi ada perbedaan-perbedaan pendapat di berbagai literatur yang ada, makanya membaca orang supaya dilihat, oh menurut ini Nasruddin Baidang ini, Izan begini, Farmawi begini, bukunya ini. Dibandingkan nih. Baru namanya di pasca analisisnya harus kita pertajam. Kalau begitu di antara perbedaan pendapat itu, ini yang kuat, ini bukunya tentang ini kelemahannya ini, benang merahnya begini, kemudian analisis dan kesimpulan kita adalah bla 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 begini. Inilah pendapat sementara saya, Ustaz. Itu namanya membuat makalah, coy. Kalau tidak, Anda belum move on S1 kalau begini. Ya. Dan seterusnya. Sudah deh, mau mikomat. Capek, Mak. Ya. Begitu nanti tambahannya pemakalah untuk makalah selanjutnya, ya, makalah yang sama dan versi revisinya dipertajam, tahlili CS, bil maksur CS dengan tafsir-tafsir coraknya itu dipertajam, dan bagaimana klasifikasi dan pendekatannya. Kalau sejarahnya saya rasa gampang, itu sejarahnya semua. Nah, dan kita nanti fokuskan tentang tahlili CS itu yang 4, ijmali CS yang bil masul, bil ra'yi itu CS, dan corak-coraknya, sofistik, fikih dan sebagainya kita pertajam, dan di mana semua kelas-kelasnya dan tempatnya. Apakah sudah cocok itu sebagai metode, atau sudah cocok pendekatan, atau ada tempat yang lain? Tentu ingat, ada analisis dan argumentasi alasan dan pembuktian Anda, ya. Oke, demikian dari kami. Dan tentunya ketika Anda nanti menjelaskan tentang tahlili, tentu ada juga sudah Anda mulai apa keistimewaan dan kekurangannya, dan apa prosedur atau langkah-langkahnya supaya menjadi tambahan bagi kita semua, ya. Tapi ingat, jangan asal copy paste, Anda juga harus mampu berusaha sedikit-sedikit mengkritik, merumuskan. Sama juga tadi bertanya, sudah puas, sudah diterima? Iya. Tidak, itu S1 itu, kalau S2 itu tidak. Menurut saya yang Anda sampaikan ada tadi sebagian benar, ada juga sebagian salah. Itu ya, yang benar saya sepakat tentang ini, tapi yang saya tidak sepakat tentang ini, brother. Bahwa harusnya begini menurut saya. Gitu. Itu namanya diskusi. Ya Allah, sudah jelas. Ya jelas, sudah terima, sudah. Minggu depan kalau ada pertanyaan tidak mau begitu, harus sedikit-sedikit lah. Ya, diskusi-diskusi. Ya, apalagi sama-sama temannya, sama dosen juga tidak apa-apa. Yang penting bacaan Anda kuat. Yang penting hati-hati di serangan balik, ya, dan seterusnya. Oke, demikian dari saya. Kita bertemukan Allah dan kita juga berpisahkan Allah. Waktu pas menunjukkan pukul 12.00. Demikian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Ustaz. Sama-sama. Ya. Rekamannya ya, Ustaz. supaya Anda bisa pelajari lagi. Iya, silakan.